Dia sudah melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Yang punya kekuatan dari 1000 gajah dalam tangannya. Anak itu untuk dikorbankan. Tapi Madri, di awal kisah kita diperlihatkan di mana berita tentang Putri Gandari yang melahirkan segumpal daging pun menyebar ke penjuru Hastinapura. Berita itu juga sampai di kediaman Pangeran Pandu dan kedua istrinya. Mendengar Putri Gandari yang hanya melahirkan segumpal daging membuat mereka merasa kasihan kepada kakaknya Destrarasta dan Putri Gandari. Lantas, Pangeran Pandu meminta kepada Putri Kunti untuk memanggil dewa lagi. Pangeran Pandu membutuhkan 4 anak lagi untuk menjaga Yudhistira. Karena sudah dipastikan yang meneruskan tahta Hastinapura adalah anak-anak dari Pangeran Pandu. Karena Yudhistira adalah anak tertua di kerajaan Hastinapura. Kau harus memanggil dewa lagi. Sementara itu, di kerajaan Hastinapura, kita diperlihatkan kemarahan Raja Destrarasta. Ia berniat untuk menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di sana. Akan tetapi, tindakan itu dihentikan oleh Bhisma. Bhisma menolak keputusan Raja Destrarasta untuk berperang karena keegoisannya saja. Karena Raja Destrarasta berperang hanya untuk meluapkan amarahnya. Awalnya, Raja Destrarasta tetap bersikeras untuk berperang dan menaklukkan seluruh kerajaan di sana. Akan tetapi, dengan perkataan Bhisma membuat Raja Destrarasta mengurungkan niatnya. Pada saat itu, Ibu Setyawati juga datang. Ia berkata kepada Raja Destrarasta bahwa ke-100 anaknya telah lahir dalam wujud benih. Ibu Setyawati melanjutkan berkata bahwa yang bisa menghidupkan ke-100 anaknya itu adalah Begawan Basya. Berita itu membuat Raja Destrarasta sangat bahagia, sampai-sampai ia meneteskan air matanya. dia sudah melahirkan sumber dari 100 bayi itu. Raja Destrarasta dan seluruh keluarga kerajaan menemui Begawan Basya yang tinggal di dalam gua. Pelayan dari kerajaan juga menyiapkan bahan yang diperlukan Begawan Basya untuk memulai ritualnya. Begawan Basya pun memulai ritualnya. Ia merapalkan doa dan memasukkan setiap calon anak ke dalam kendi yang diberi nama Siti Garba, yang nantinya kendi-kendi itu akan digantung layaknya seperti kepompong. Pada saat ritual dimulai, keluarga kerajaan hanya bisa menunggu di luar karena Begawan Basya melarang mereka untuk masuk ketika proses ritual. Setelah ritual selesai dilakukan, Begawan Basya mempersilahkan keluarga untuk masuk dan melihat di dalam. Setelah mereka masuk, begitu terkejutnya karena di dalam sana sudah ada puluhan anak yang tergantung di dalam kendi. Begawan Basya juga menghampiri keluarga Pangeran Destrarasta. Ia berkata bahwa semua anak Putri Gandari dalam keadaan sehat. Begawan Basya juga melanjutkan berkata bahwa dari ke-100 anaknya, yang terakhir adalah perempuan. Perkataan itu membuat semua orang sangat senang. Setelah semua orang meninggalkan gua itu, Raja Destrarasta dan Pangeran Sengkuni melihat wadah calon anaknya dengan sangat bahagia. Raja Destrarasta juga berkata bahwa anaknya kelak akan menjadi kekuatan untuk anak-anak dari Pangeran Pandu. Karena Yudhistira adalah anak tertua
yang nantinya menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Mendengar perkataan Pangeran Drestarasta, Pangeran Sengkuni tidak terima karena ke-101 keponakannya yang nantinya hanya akan dijadikan pelayan untuk anak-anak dari Pangeran Pandu. Sengkuni terus mendoktrin Raja Drestarasta agar anak-anak dari Putri Gandari bisa menjadi raja di kerajaan Hastinapura. Jadi kekuatannya Sangkuni, pengawal putranya Pandu saja. Adegan pun berpindah. Kita diperlihatkan di mana Pangeran Pandu dan Putri Kunti yang tengah berbincang-bincang tentang anak keduanya. Pangeran Pandu menginginkan anak yang kekuatannya setara dengan 1000 gajah. Pangeran Pandu juga meminta kepada Putri Kunti untuk memanggil Dewa Bayu. Kekuatan seperti itu harus dimiliki oleh anakku Kunti, yang punya kekuatan dari 1000 gajah dalam tangannya. Di tepi jurang, Putri Kunti dan Pangeran Pandu bersiap untuk memanggil Dewa Bayu. Putri Kunti pun merapalkan doanya, dan pada saat itu angin bertiup sangat kencang sampai membuat keduanya berlutut. Setelah angin itu berhenti, datanglah Dewa Bayu. Dewa Bayu juga menganugerahkan anak untuk Putri Kunti, dan anak itu diberi nama Bima, anak yang sama kuatnya seperti Dewa Bayu. Akan tetapi, sesaat setelah Dewa Bayu pergi, Putri Kunti tidak sengaja menjatuhkan anaknya Bima ke dalam jurang. Putri Kunti langsung berlari dan mencari anaknya di dasar jurang. Putri Kunti sangat senang melihat anaknya tidak tergores sedikit pun. Tapi ia juga kaget karena batu yang dijatuhi Bima menjadi retak, yang menandakan anaknya begitu kuat. Sementara itu, adegan pun berpindah. Kita diperlihatkan di mana anak-anak dari Putri Gandari sudah ada kemajuan. Di dalam kendi itu sekarang sudah mulai bergerak-gerak dan mengeluarkan suara tangisan. Putri Gandari tentu sangat bahagia karena sebentar lagi anaknya akan lahir. Akan tetapi pada saat itu juga kerajaan Hastinapura diguncang oleh bencana yang cukup dahsyat. Angin yang kencang, petir yang menyambar di mana-mana. Kejadian ini membuat Bisma dan seluruh keluarga kerajaan bingung. Bisma pun bertanya kepada Kripa atau guru di kerajaan Hastinapura. Kripa menjelaskan bahwa bencana ini menandakan akan ada anak yang terlahir yang akan membawa bencana atau ancaman bagi kerajaan Hastinapura. Dan anak yang lahir pada saat itu adalah anak pertama Raja Drestarasta. Kripa juga menyarankan untuk membunuh anak itu. Akan tetapi Pangeran Sengkuni menolak saran dari Kripa. Sengkuni tidak akan membiarkan anak dari adiknya dibunuh begitu saja. Melihat perdebatan ini, Bisma juga tidak bisa memberi keputusan. Dan yang bisa memberikan keputusan adalah sang ayah, yaitu Raja Drestarasta. Sebagai raja dan juga ayah. Adegan pun berpindah. Kita diperlihatkan di mana seluruh keluarga kerajaan yang mendatangi gua tempat anak-anak Raja Drestarasta. Di sana, Raja Drestarasta juga akan memberikan keputusan tentang masalah anaknya itu. Dan untuk pertama kalinya, Raja Drestarasta menggendong anaknya sendiri. Dan pada saat itu, anak itu menangis, yang membuat Raja Drestarasta sangat bahagia. Karena ini anak yang diharap-harapkan sejak lama. Ia pun tak tega untuk membunuh anaknya, walaupun anak itu nantinya akan membawa petaka bagi Hastinapura. Raja Drestarasta juga memutuskan untuk tidak membunuh anaknya. Ia juga memberi nama anak itu, dan anak itu bernama Duryudana, kakak dari para Kurawa. Sementara itu, di tepi jurang, Pangeran Pandu dan Putri Kunti berniat untuk memanggil Dewa Indra.
Putri Kunti langsung membacakan doa-doanya. Dan pada saat itu, dengan petir di sekitarnya, Dewa Indra datang di sana. Ia juga akan memberikan anak dengan sifat dan kekuatan yang sama dengannya. Dan anak itu bernama Arjuna, calon pemanah terhebat di kerajaan Hastinapura. Dikenal sebagai Arjuna. Sementara itu, Putri Madri terlihat sangat sedih, yang membuat Putri Kunti bingung tentang apa yang terjadi padanya. Ternyata Putri Madri merasa iri dengan Putri Kunti karena ia bisa memberikan keturunan kepada Pangeran Pandu lewat anugerah dari Resi Durwasa, sedangkan ia tidak bisa memberikan apa-apa kepada Pangeran Pandu. Ia juga merasa sendirian sekarang karena perhatian Pangeran Pandu sekarang tertuju kepada Putri Kunti Dia dan ingin jadi ketiga bagian anaknya. dari keluarga yang bahagia Putri itu. Kunti pun Musik terdiam seni tidak mendengar tiba kesedihan untukku. Putri Madri. Kau juga telah membuat raja bertindak tidak adil padaku. Apa yang telah kau tanam di sini? Putri Kunti pun menghampiri Pangeran Pandu dan mengajak Pangeran Pandu ke tepi jurang lagi, karena ini sudah saatnya untuk memanggil anak selanjutnya. Pandu pun setuju dengan itu. Pangeran Pandu meminta Putri Kunti untuk memanggil Aswini atau ahli bisik para dewa. Aku juga punya pemikiran yang sama, Kunti. Kau undanglah Aswini dengan mantramu, Kunti. Kunti pun setuju untuk memanggil Aswini. Akan tetapi nanti yang akan merapalkan doa adalah Putri Madri, karena Putri Madri juga bagian dalam keluarga itu. Putri Kunti akan mengajarkan doa-doa yang ia pelajari dari Resi Durwasa kepada Putri Madri. Mendengar perkataan itu, Putri Madri tersenyum bahagia. Tapi Madri, aku akan ajari cara membaca mantra itu. Putri Kunti mulai mengajari cara-cara dan doa untuk memanggil Dewa Aswini. Dan pada saat itu, Dewa Aswini pun datang. Ia juga menganugerahkan kepada Putri Madri dengan anak kembar. Dan anak itu bernama Nakula Sadewa. Anak yang memiliki kemampuan dan pengetahuan layaknya Dewa Aswini.